KEP TV, mencerdaskan pekerja. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini sidang lanjutan untuk perkara nomor 54 tahun 2023, pengujian formil Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Agenda hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dari pemohon dan juga saksi dari pemohon. Sebelum didengar keterangan dari baik ahli maupun saksi, kita ambil sumpah terlebih dahulu. Dipersilakan untuk ahli dan saksi hadir ke depan. Yang mulia Pak Wahid, mohon untuk memandu. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Untuk pertama, ahli pemohon Bapak Peri Amsari Esa, MALM. Tangan lurus ke bawah, Pak. Ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih. Selanjutnya, saksi pemohon Ibu Hajah Lydia Hanifah Amalia SSI MSIT, ikuti lapas yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Ahli dipersilakan, mungkin langsung ke podium. Ya, waktu sekitar 10 menit untuk pemaparan, nanti kita lanjutkan dengan pendalaman atau tanya jawab. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan Yang Mulia saya menyampaikan keterangan ahli yang sengaja saya beri judul Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi, Penghormatan Terhadap Putusan, dan Konsistensi Mahkamah dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi, para termohon, pemohon dan kuasanya, serta hadirin yang berbahagia. Pengujian undang-undang dalam ketatanegaraan modern terus mengalami perkembangan. Perdebatan mengenai penafsiran hakim dalam menjatuhkan putusan pengujian undang-undang terus menjadi pergunjingan ilmiah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dalam konteks terutama soal interpretasi konstitusi. Metode yang dibahas itu sangat beragam sekali. Saya ingat salah satu perdebatan yang sangat monumental adalah perdebatan antara Hakim Justice Breyer di Amerika dengan koleganya Antonin Scalia. Begitu tajamnya perdebatan mereka mengenai metode bagaimana menafsirkan berbagai peristiwa konstitusional. Namun di antara mereka ada kesepakatan yang sangat penting, terutama soal bagaimana menghormati putusan peradilan.
Itu sebabnya di antara berbagai perdebatan itu keragaman luar biasa terhadap putusan kekuatan putusan peradilan itu tidak menimbulkan perdebatan ilmiah yang berarti. Tidak satu pun perdebatan mengenai penghormatan terhadap putusan peradilan yang harusnya dijalankan. Semua menyatakan bahwa putusan peradilan harus dihormati. Perihal penghormatan terhadap putusan mungkin hanya berbeda dalam bagaimana cara merespon putusan. Bagi akademisi, praktisi, dan para pihak, serta masyarakat awam terhadap hukum, respon terhadap putusan dapat berbeda-beda sebagai bentuk, karakter, dan sifat yang sangat manusiawi. Setuju atau tidak setuju terhadap sebuah putusan merupakan hal yang sangat wajar. Hal itu tidak dapat dimaknai bahwa ketidaktaatan terhadap putusan peradilan. Pengabaian terhadap hukum atau putusan pengadilan akan merusak kewibawaan hukum atau pengadilan. Itu sebabnya ketaatan terhadap hukum dan putusan pengadilan menjadi sangat-sangat penting. Menurut Marcus Cicero, filsuf yang sangat kenamaan, menyatakan bahwa ketaatan terhadap hukum dapat terjadi karena 3 hal. 1, ketakutan terhadap hukuman. 2, adanya penghargaan atau reward. Dan 3, munculnya keadilan. Keterangan ini hendak menjelaskan ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana peradilan konstitusional harus dihormati semestinya. Tentu keterangan ini tidak ditujukan kepada yang mulia sekalian yang berdasarkan Undang-Undang Dasar memahami konstitusi dan ketatanegaraan. Keterangan ini lebih ditujukan kepada pembentuk undang-undang dalam konteks kasus ini, bahwa penghormatan terhadap putusan peradilan adalah hal yang sangat penting. Berbeda perdebatan ilmiah antara berbagai pihak yang saya sebutkan tadi, akademisi, praktisi, para pihak terhadap putusan MK, bagi lembaga seperti DPR dan pemerintah yang diberikan kewenangan pembentukan undang-undang, maka penghormatan itu tidak boleh diperdebatkan dalam ruang-ruang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa-apa yang diperintahkan hakim dalam putusan adalah hukum itu sendiri, sebagaimana disampaikan oleh James Madison, bahwa kita semua boleh menafsirkan apa itu konstitusi, tetapi konstitusi itu adalah apa-apa yang ditafsirkan oleh para hakim. Yang mulia Ketua dan Hakim Konstitusi, para termohon, pemohon, dan kuasanya serta hadirin yang berbahagia, saya ingin masuk ke subpoin penting saya mengenai konteks persidangan kali ini. Saya memberikan subjudul bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah bukanlah perbaikan material. Apa yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah adalah perbaikan material, bukan kemudian apa yang diperintahkan mahkamah. Duduk persoalan pengujian formil ini disebabkan ulah termohon tidak mentaati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18 Romawi tahun 2020. Pemerintah dan DPR tidak melakukan perbaikan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diperintahkan mahkamah dengan limitasi waktu 2 tahun. Alih-alih memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja, DPR dan pemerintah memilih revisi terhadap Undang-Undang 12 tahun 2011 dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perbaikan itu lebih banyak ke konteks material pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, padahal perintah mahkamah adalah perbaikan prosedural, perbaikan terhadap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi mahkamah memerintahkan ke kanan, DPR dan pemerintah berjalan ke kiri. Dua hal yang kita bisa lihat terang benderang kealpaan dan kesalahan pemerintah dan DPR
dalam mematuhi putusan mahkamah. Kesalahan fundamental berikutnya adalah mengabaikan putusan mahkamah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja dalam posisi dibekukan melalui putusan inkonstitusional bersyarat yang diputuskan mahkamah. Perpu ini disebut sebagai upaya melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, dimention di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru melalui Perpu tersebut. Sejak kapan, menurut saya, ini pertanyaan penting, sejak kapan Perpu dianggap sebagai proses revisi sebuah undang-undang, apalagi diperintahkan oleh mahkamah, yang diperbaiki adalah tahapannya. Perpu adalah emergency law yang dibentuk karena keadaan hal ihwal kegentingan memaksa. Di dalam ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 terang benderang bahwa karena hal ihwal kegentingan memaksa, maka pemerintah, dalam hal ini Presiden, dapat mengeluarkan Perpu. Dalam putusan Mahkamah nomor 138 sudah diterangkan apa saja elemen penting agar pemerintah, dalam hal ini Presiden, bisa mengeluarkan Perpu. 1, ada kekosongan hukum. 2, ada hukum tetapi tidak menyelesaikan masalah. Dan 3, diperlukan waktu cepat untuk mengatur sesuatu yang dianggap sebagai keadaan yang memaksa, hal ihwal yang memaksa itu. Dalam rangka mendukung langkah pengabaian terhadap putusan mahkamah itu, Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan bahwa Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu agenda penting dan strategis untuk diselesaikan di masa persidangan 3 tahun sidang 2022 hingga 2023. Pemerintah mengklaim Perpu Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja. Namun perlu dipahami bahwa dikeluarkan Perpu Aqua merupakan kegagalan pemerintah dan DPR dalam memahami substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dilihat amarnya, Yang Mulia, Ibu Bapak sekalian yang hadir dalam ruangan ini, jelas Mahkamah perintahnya terhadap 3 tahapan, perencanaan, pembentukan, dan pembahasan untuk diperbaiki. Dan hebatnya kalau Yang Mulia perhatikan Undang-Undang 13, DPR menginterpretasikannya lebih dari itu. Tidak hanya di 3 tahapan, tapi di 5 tahapan. Seperti marah begitu ya, diperintahkan 3, dilakukan 5. Jadi di seluruh tahapan diminta untuk dilakukan partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Dari 3 yang saya sebutkan, ditambahkan lagi tahapan persetujuan dan pengundangan. Sejak kapan tahapan pengundangan diperlukan partisipasi publik? Ini pembentukan undang-undang seolah-olah mengabaikan putusan MK dan tidak mengerti maksud di dalam putusan MK soal 3 tahapan yang diiringi oleh pemberian 3 hak terhadap tahapan-tahapan tersebut. Jadi bagi saya, DPR dan pemerintah sedang bermain-main tentang apa yang harusnya menjadi konstitusional dan apa yang tidak konstitusional, dengan mengabaikan dan bahkan mungkin tidak memperhatikan secara cermat apa yang dimaksud di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Setelah lebih dari 1 tahun tidak ada juga pembahasan yang berarti di DPR terhadap Perpu, lalu tiba-tiba kemudian terjadi persetujuan. Yang uniknya, saya mohon maaf ini mengulang persidangan Cipta Kerja sebelumnya, Yang Mulia, saya menyampaikan kalau kita tidak menghormati Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, sebaiknya memang kelas ilmu perundang-undangan kita tiadakan saja, karena hampir relatif tidak diperlukan dan tidak ada gunanya kuliah tersebut. Di dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, rangkaian proses Perpu itu sudah terang benderang, bahwa Perpu karena hal ihwal kegentingan memaksa dan menurut ketentuan pasal 22 ini harus mendapatkan persetujuan pada masa sidang berikutnya.
ditindaklanjuti oleh ketentuan pasal 52 Undang-Undang 12 tahun 2011 bahwa masa sidang berikutnya menurut penjelasan pasal ini adalah sidang pertama setelah dikeluarkannya Perpu. Apa yang dimaksud sidang pertama itu adalah sidang paripurna yang menurut ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar, kalau kemudian tidak mendapat persetujuan, maka otomatis Perpu ini dibatalkan. Apa yang terjadi pada sidang paripurna pertama, sama sekali tidak terjadi kesepakatan. Masa sidang itu dilewati tanpa ada pembahasan Perpu. Teman-teman di DPR menyatakan bahwa ini sudah jadi kebiasaan. Setidak-tidaknya menurut pengamatan saya yang sederhana ada 6 Perpu yang kemudian tidak melalui sidang paripurna pertama pada periode Perpu setelah diajukan oleh Presiden, dijadikan undang-undang. Padahal ini bukan kebiasaan ketatanegaraan. Kebiasaan ketatanegaraan itu tidak boleh mendabrak Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Kebiasaan ketatanegaraan hanya muncul ketika di dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tidak diatur hal tersebut dan dianggap sebagai sebuah tradisi yang perlu dilestarikan sehingga kemudian prakteknya bisa dijalankan di proses-proses berikutnya. Ini merupakan kealpaan cara memandang konteks hukum tata negara. Ada semacam cara pandang untuk melabrak apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang demi tujuan-tujuan yang tidak terang benderang. Itulah yang saya lihat dan saya baca dari cara-cara pemerintah dan DPR mengubah putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Perpu dan menjadikannya undang-undang. Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi, para termohon, pemohon, dan kuasanya, serta hadirin yang berbahagia, peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan salah satu bentuk perundang-undangan yang berlaku dalam sistem norma hukum Indonesia. Istilah peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu diatur di dalam pasal 22 yang saya sebutkan tadi. Dan oleh karenanya perlu diperhatikan berbagai pandangan ahli mengenai kenapa Perpu harus dikeluarkan. Prof. Jimli misalnya menyebutkan ada 3 keadaan. Ada kebutuhan yang mendesak atau bertindak reasonable necessity, kebutuhan yang diperlukan. Kedua, waktu yang tersedia terbatas. Ini agak mirip dengan apa yang diputuskan MK dalam putusan 138 tahun 2009. Kemudian yang ketiga, tidak tersedia alternatif lain, dan menurut penalaran yang wajar, beyond reasonable doubt, alternatif lain diperkirakan tidak dapat mengatasi keadaan. Kalaulah 3 poin ini dan 3 poin putusan Mahkamah 138 dianggap oleh DPR sebagai sebuah alternatif yang tidak ada pilihan lain, kenapa Mahkamah kemudian memberikan pilihan 2 tahun untuk melakukan perbaikan? Bukankah ini juga alternatif necessity yang harus dihormati? Bukankah keadaan itu terang benderang oleh Mahkamah? Jadi menurut saya DPR memang dan pemerintah mengabaikan putusan MK 138 PUU 7 Romawi tahun 2009. Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi, para termohon, pemohon, dan kuasanya, saya merasa DPR dan pemerintah telah mengabaikan 3 hak juga di dalam putusan MK itu, karena dalam pembentukan undang-undang mestinya ada 3 tahapan yang diberikan. Jikapun pemerintah telah mengubah makna 3 tahapan, mestinya 3 hak juga harus diberikan. Tetapi sepanjang pemahaman saya, hak untuk didengarkan pendapatnya, right to be heard. Kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, right to be considered. Dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan, right to be explained, tidak sama sekali dibuka oleh pembentuk undang-undang. Jadi sekali lagi hampir di seluruh poin putusan MK nomor 91 itu diabaikan oleh pembentuk undang-undang.
Padahal Mahkamah sendiri di dalam putusannya menyampaikan partisipasi masyarakat dalam satu pembentukan undang-undang itu bertujuan untuk satu, menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat. Bagi saya tidak hanya soal kecerdasan kolektif, tetapi membangun atau menciptakan jembatan bridging antara konstituen dan pembentuk undang-undang. Jadi kalau mengabaikan poin ini, maka sebenarnya DPR dan pemerintah sedang berupaya mengabaikan kecerdasan kolektif publik dan tidak ingin terciptanya jembatan relasi antara konstituen dan pembentuk undang-undang. Kedua, tujuan partisipasi dibuka dalam pembentukan undang-undang adalah untuk membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif. Kalau dilihat apa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja via Perpu ini, sama sekali tidak memperlihatkan upaya yang inklusif itu. DPR dan pemerintah meletakkan pembahasan Perpu ini di ruang yang sangat-sangat elit, yang menurut saya betul-betul berupaya mengabaikan nilai-nilai penting dalam pembentukan undang-undang. Ketiga, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan. Hampir bisa dilihat perdebatan soal cipta kerja ini berlanjut berhari-hari, melewati tahun. Padahal kalau pemerintah dan DPR mencoba merangkul masing-masing partisipasi masyarakat, saya meyakini pembahasannya akan lebih enak dan upaya DPR dan pemerintah untuk membentuk undang-undang yang mereka inginkan itu bisa terwujud sepanjang kepentingan dan keinginan publik dikedepankan. Kecuali ada motif-motif lain yang kemudian jauh dari kepentingan publik yang lebih luas. Keempat, memperkuat legitimasi dan tanggung jawab bersama untuk setiap keputusan dan tindakan. Jadi kalau partisipasi dibuka, tentu pembentuk undang-undang bisa menepuk dada bahwa undang-undang ini dibuat atas dasar kepentingan masyarakat dan upaya-upaya menyalurkan aspirasi publik itu sudah tersampaikan dalam bentuk berbagai pasal-pasal dan metode formil yang dilakukan. Kelima, meningkatkan pemahaman tentang peran parlemen dan anggota parlemen. Dan keenam, memberikan kesempatan bagi warga negara. Yang mulia, saya ingin mempersingkat keterangan ini dengan membacakan dan menyampaikan apa yang saya pahami soal putusan MK yang bersifat final and binding. Mahkamah Konstitusi memiliki ciri khas yang membedakannya dari peradilan umum atau biasa. Salah satu ciri khas tersebut adalah sifat putusan mahkamah yang bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat melalui upaya hukum lainnya. Sifat ini berbeda dengan lembaga peradilan di Mahkamah Agung yang menyediakan mekanisme upaya hukum lain seperti peninjauan kembali. Ketentuan mengenai final putusan MK diatur pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa MK berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final. Makna mengikat itu dijelaskan dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa makna final juga sekaligus mengikat. Dalam suatu putusan MK yang terkait dengan pengujian undang-undang, sebagai contoh jika MK memutuskan bahwa sebuah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat, maka putusan tersebut tidak hanya berlaku untuk pihak yang mengajukan perkara di MK, tetapi juga mengikat seluruh warga negara. Ini yang kita kenal dengan azas erga omnes itu. Oleh karena itu, putusan MK bagi saya adalah kepatuhan juga bagi pemerintah dan DPR, dan mengabaikan putusan MK adalah pengabaian nilai-nilai konstitusional itu sendiri. Pembentukan Perpu oleh Presiden untuk menjawab putusan MK merupakan cara baru mengabaikan putusan MK. Hal ini dikarenakan pembentukan Perpu Cipta Kerja tidak memenuhi prasyarat yang diberikan oleh putusan MK nomor 91 tahun 2020 terkait dengan hak-hak masyarakat dalam partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya ada miskomunikasi, misinterpretasi, dan kemudian cacat dalam niat.
di mana kemudian apa yang diperintahkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Penerbitan Perpu Cipta Kerja untuk menjawab putusan MK tidak hanya menjadi sebuah persoalan legislasi semata, tetapi juga dianggap sebagai tindakan yang menyimpang dari konstitusi. Constitutional disobedience, tidak ada lagi adab bernegara yang lebih tinggi dilanggar dari pengabaian terhadap konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, MK harus meluruskan konsepsi terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh Presiden dan DPR dengan mengeluarkan apa-apa yang kemudian kita anggap sebagai kepatuhan terhadap konstitusi. Misalnya MK menegaskan bahwa seluruh dalam putusan MK yang harusnya memperbaiki langkah-langkah pembentukan adalah ruang formil yang tidak bisa dijawab dengan ruang perbaikan material. Judul berikutnya adalah Mahkamah Membenahi Kerusakan Legislasi. Bagi saya penting untuk mengutip pandangan Owen Roberts dalam buku Decision Making by the Modern Supreme Court. Kenapa saya harus mengutip ini? Karena ada perdebatan klasik mengenai bagaimana relasi hakim, proses seleksinya, dan putusannya. Dua pandangan itu menghasilkan dua kubu, kelompok normatif dan empiris. Satu mau ke progresif, satu mau ke positivistik. Namun tidak terdapat perbedaan pandangan terhadap putusan peradilan konstitusional yang memastikan penegakan mandat konstitusional agar dijalankan pembentuk undang-undang. Tidak saya temukan hakim yang berpikir positivistik, hakim yang berpikir progresif, empiris, begitu ya, lalu kemudian berupaya menyatakan putusan satu dan yang lainnya adalah putusan yang tidak perlu dihormati dan dipatuhi. Bagi saya yang mulia, sebelum kita menyampaikan kepada publik, rekan-rekan hukum tata negara, hukum administrasi negara, bahwa pentingnya penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka terlebih dahulu institusi ini harus dituntut untuk menghormati putusannya sendiri terlebih dahulu. Jangan tanyakan kepada publik kenapa Anda tidak patuh pada putusan MK jika MK sendiri tidak menegakkan dan mematuhi putusannya sendiri. Putusan 91 adalah putusan yang patut dihormati oleh seluruh pihak termasuk oleh Presiden dan DPR. Untuk itu mudah-mudahan mahkamah dibantu Allah yang Maha Kuasa untuk menegakkan putusan mahkamah itu sendiri. Mudah-mudahan keterangan ini membantu yang mulia sekalian menemukan rasa keadilan di masyarakat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.